Mas, ular, tolong Mas, ular itu datang lagi Mas. Mas, ular itu. Nggak ada apa-apa, Rofi. Nggak ada apa-apa. Coba kamu lihat sendiri. Nggak ada. Tuh. Tuh kan? Nggak ada apa-apa. Ya udah besok aku akan cari dukun paling sakti di daerah ini ya. Penyakit kamu tuh makin parah tau nggak? Udah nggak ada apa-apa. Yuk tidur lagi ya. Apa kalian bawa syarat yang saya pinta? Bawa mbah. Ini darah ayam hitamnya. Kau minum. Kamu harus tahan. Kalau ingin terlepas dari santet orang yang sudah mati. Iya Mbah. Apapun akan saya lakuin asal saya bisa sembuh. Kamu pakai kain kafan ini dan kamu dikuburkan di sini. Kain kafan ini berasal dari jenazah yang baru 3 hari meninggal kemarin. Kamu jangan takut. Ya udah, kamu lakuin aja ya. Ayo. Kalau misalnya terus berobat, ya nggak apa-apa juga. Memang kalau misalnya kau sudah mempercayai dan menggiring publik opini di alam bawah sadar itu yakin sembuh, pasti yakin sembuh. Lihat situ aja Pak. Ini Bu uangnya. Anak saya pasti senang saya kasih hadiah. Walaupun sofa bekas, tapi masih bagus kan Bu? Masih kok. Kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Permisi. Kamu lihat sendiri kan? Aku tuh udah habis-habisan untuk biaya pengobatan kamu. Dan barusan kantor aku telepon. Kemungkinan besar aku akan di PHK. Karena aku jarang masuk dan selalu pulang cepat kalau aku pas masuk. Maafin aku ya Mas. Perabotan rumah kita udah hampir habis terjual dengan harga murah buat biaya kita makan. Belum lagi gaji kamu yang habis kepotong untuk kasbonnya. Dan sekarang kamu hampir mau dipecat. Semua ini buat berobat aku. Gara-gara aku, kamu jadi harus urusin aku dan kita jadi miskin, Mas. Ya mau gimana lagi? Aku benci, Mas. Ini semua karena Bang Bahar. Dia kayaknya nggak pengen aku bahagia sampai kapanpun. Udah ya. Kamu lupain semua ancaman itu. Kamu tuh sekarang udah mau sembuh. Dukun terakhir yang aku bayar itu udah paling canggih kata temanku. Dan aku udah bayar mahal untuk dia. Aku bisa ngerasain dia, Mas. Ada apa lagi, Ropi? Hah? Jangan ganggu aku. Aku mau jangan ganggu aku. Pergi. Pergi. Pergi, Mas. Tolong diusir, Mas. Ropi. Mas, tolong jangan disentuh, Mas. Aku susah, Mas. Mas, tolong Ropi. jangan disentuh, Mas. Ini tuh cuma belut, Ropi. Ini cuma belut, bukan ular. Jangan, Mas. Tolong jangan disentuh. Aku susah, Mas. Mas, tolong, Mas. Aku susah, Mas.
Kamu tuh terlalu berhayal, berhalusinasi. Mas, jadi kamu nuduh aku cuma berhayal sama ular-ular itu? Tega banget kamu ya, Mas. Aku ini hampir mau mati, kamu bilang aku cuma ngehayal. Robi, sejak kamu di ritual di kuburan waktu itu, kamu tuh makin berlebihan. Apa-apa yang kamu lihat tuh kamu ketakutan aja. Terus kamu selalu merasakan kerasukan. Aku udah capek, Robi. Aku capek. Bang Bahar, pergi kamu, Bang. Kamu udah mati. Pergi, aku mohon. Ropiati, kemarilah. Ropiati. Pergi, Bang. Pergi, Bang. Ropiati. Ini aku. Kamu tidak akan pernah bahagia. Ropiati. Mana lagi dia? Ropiati. Ropiati. Sampai ketemu di pengajian Ba'da Asar nanti ya. Iya. Dan jangan lupa kalian bacakan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah kalian. Ya. Dan juga jangan lupa ambil wudhu menjelang tidur. Insya Allah kalian dalam lindungan Allah. Iya Pak Ustadz, saya di rumah sendirian, suka ketakutan. Itu manusiawi, tapi tidak boleh berlebihan. Nanti pikiran kamu yang baik, kemasukan pikiran tidak baik. Ya? Astagfirullah. Assalamualaikum. Ada apa, Bu? Begini Pak Ustadz, Ibu Aprianti punya penyakit aneh dan sering kambuh. Sesungguhnya makhluk yang paling mulia dan tertinggi diciptakan oleh Allah adalah manusia. Kenapa diri kamu mau dikuasai oleh makhluk yang lebih rendah daripada diri kamu? Dia. Robi, sadar. Kamu tuh bikin malu aja, tau nggak? Sekarang kita pulang. Ayo, pulang. Aku gak mau. Aku gak mau di sana ada Bang Bahar. Dia gak akan pernah pergi sebelum aku ini mati, Mas. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya ada apa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Sebenarnya ibu kenapa? Percuma, Pak Ustadz. Istri saya ini udah sholat, wirid, zikir, tapi tetap aja gak sembuh-sembuh penyakitnya. Malah dukun yang bisa nyembuhinnya. Astagfirullahaladzim, Pak. Allah adalah Maha Pelindung, Pak, dari segala-galanya. Ayo. Ayo pulang. Ayo. Gak mau, Mas. Ayo. Mas, aduh. Aduh, sakitnya Mas. Aduh, sakit. Aduh, Mas. Kenapa lagi, Mas, aku kayak gini lagi, Mas. Sekarang kamu percaya sama aku kan, Mas? Aku nggak bohong. Ini sakit banget, Mas. Aduh, sakit, Mas. Tolong panggil dukun itu lagi, Mas. Panggil, Mas, sakit. Robi, kamu kan udah tahu, aku duitnya udah habis. Kalau manggil dukun itu lagi, itu caranya susah. Aku mesti cari ayam hitam, dan itu harganya mahal. Mas, tapi ini sakit banget. Aku nggak kuat, Mas. Aduh, sakitnya. Aduh. Aku cari dukun dekat-dekat sini aja ya. Ya, kamu tunggu di sini. Iya. Cepat, Mas, aduh. Iya. Kamu tahan dulu ya. Iya. Aduh, sakit. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Bapak lari-lari. Bukannya Bapak tadi ada di masjid. Bagaimana kondisi istri Bapak sekarang? Pak Ustadz, istri saya itu semakin parah, Pak Ustadz. Saya sekarang lagi nyari dukun dekat-dekat sini. Bapak ada yang tahu nggak? Ada rumah dukun di mana dekat-dekat sini, Pak? Tolong bantu saya, Pak. Istri saya itu udah mau mati, Pak. Pak Ustadz, tolong bantu saya, Pak. Tenang, Pak. Istighfar.
Ini semuanya ada di sini. Bacakan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah Bapak. Semua ilmu tertinggi ada di sini, bukan di dukun. Semuanya ada di Al-Quran. Saya yakin Pak Agung orang yang soleh. Mulai sekarang saatnya untuk percaya lagi sama Allah. Ayo Pak, kita ke rumah Bapak untuk menyelamatkan istri Bapak. Ayo Pak. Aduh, sakit. Aduh, Ropiati! Ropiati! mohon bang, sakit bang, udah bang, jangan ganggu bang. Aduh, bang, aduh bang, sakit bang, sakit. Ropiati! Jangan bang. Ropiati! Ropiati! Sakit bang, aku mohon bang, pergi bang. Kamu harus ikut aku! Pergi bang, pergi. Jangan, tolong. Astagfirullahaladzim. Lepasin saya. Pak Agung, bawa istri Bapak keluar dari sini dan bawa ke masjid. Bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Pak Agung, Bu Rofi, ketika kita diuji dengan sakit, kehilangan, atau apapun bentuknya, itu pertanda Allah sayang sama kita. Bersabarlah. Allah itu maha tahu atas segala perbuatan umatnya. Dan semuanya akan tercatat. Dan akan ada pengadilan di hari akhir nanti. Jadi jangan sekali-kali mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Sabar dan sholat adalah pelindung. Iya Pak Ustadz. Kami memang tidak bersabar. Sehingga kami menempuh jalan yang salah. Sekarang kami ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Di rumah kalian jarang sekali terdengar suara ayat-ayat suci Al-Quran. Kalian mengandalkan Allah, butuh Allah, hanya di saat kalian mendapatkan musibah. Tapi di saat kalian mendapatkan kesenangan, kelonggaran yang enak, rezeki yang banyak, kalian lalai. Tidak pernah sholat, bahkan zikir pun tidak. Allah memberikan teguran semua ini. Karena semata-mata supaya kalian ingat Allah. Dan mengandalkan Allah, bukan mengandalkan yang lain. Apalagi mengandalkan dukun, Pak. Itu musyrik, Pak. Iya Pak Ustadz. Kalian mulai sekarang harus hidup dari nol lagi. Tapi nikmatilah. Karena ada hikmah di balik semua ini. Maafkan atas segala perbuatan mantan suami kamu. Almarhum mantan suami kamu. Dan juga doakan. Dan juga perbagusi makamnya yang selama ini terbengkalai. Dan rumah yang sudah tidak terpakai itu, wakafkanlah untuk jadikan musola atau tempat-tempat ibadah yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Iya Pak Ustadz. Kami akan mengikuti semua saran-saran Pak Ustadz. Terima kasih banyak.